Mahkamah Agung, tempat pencari keadilan terakhir, binting terakhir keadilan. Hari ini bukan binting terakhir. Berarti ada dua hal yang di sini nggak beres. Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR RI meluluskan orang yang ujungnya masalah. Catatan Komisi 3, hampir semua masuk Mahkamah Agung kalau ada urusannya berupa harta benda dan macam-macam, selalu pihak yang lemah dikalahkan. Berarti ada perdagangan di sana. Ada keringanan hukuman, ada kasus tanah-tanah. Kita tidak bisa memfilter bagaimana Hakim Agung di Mahkamah Agung benar-benar adalah orang-orang yang bisa menjaga hukum sebagai benteng terakhir, bukan pusat perdagangan yang cenderung murah. Apakah ada hengki-pengki di KAI? Apakah ada hengki-pengki di Komisi 3 yang akhirnya meluluskan hakim-hakim yang buruk di Mahkamah Agung? Kenapa orang ini sampai 3 kali lulus di KAI, 2 kali ditolak DPR? KAI-nya yang nggak beres atau DPR-nya yang nggak beres? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Dari laporan pelaksanaan seleksi Hakim Agung, kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya. Yang nggak baik itu, ya, tentu ada. Karena ada pertanyaan. Pak Triyono sudah 2 kali ditolak DPR, yang ketiga kali. Catatan sekretariat. Menurut standar KY, orang ini udah lolos, nggak perlu berulang-ulang sebenarnya. Tapi DPR 2 kali menolak. Saya ingin ada jawaban langsung. Kenapa sampai 3 kali orang ini selalu bisa lolos? Kami yang salah atau KY yang akan kami nilai apa? Silakan jawab dulu ini. Karena kita ingin penjelasan ini dulu. Karena standar KY dan standar Komisi 3, kita ingin lihat ada titik temu nggak di sini. Silakan. Ya, silakan Pak Ketua. Langsung, ya. Baik Pak Desmond. Jadi apa yang kami lakukan untuk seleksi pada para calon hakim ini, kita ada standar, kita ada indikator, kita ada beberapa tes yang ada penilaiannya, dan kemudian kita juga lakukan rekam jejak serta penelusuran, dan dari hasil seluruh proses tersebut, Saudara Triyono tersebut yang Bapak sampaikan tadi memang memenuhi standar kelulusan. Bahwa pernah terjadi yang pertama kasus plagiasi. Pada saat itu ada penjelasan dari saudara calon, dan apa yang dikutip beliau itu adalah tulisan beliau sendiri. Memang mengakui kesalahan bahwa tidak sempat menyebutkan. Itu yang kemudian kami bawa ke pleno, dan pleno kemudian menganggap ini bisa dimaklumi sebagai sebuah kesalahan teknis. Itu Pak Desmond, mungkin ada yang nambahin dari tim? Itu Pak. Izin pimpinan. Ya, kan kalau sampai 3 kali ditolak kan kesian Pak. Komisi 3 adalah komisi hukum, tapi diisi oleh orang-orang politik. Ya.
menolak 2 kali. Dan semua fraksi menolak. Gitu loh. Ada apa ditolak gitu loh. Lebih mudah melobi ke Komisi Yudisial daripada melobi DPR. Padahal melobi DPR ini lebih mudah karena orang politik. Bahasanya tidak terlalu vulgar, Pak. Jadi saya meragukan orang ini beres di institusi Komisi Yudisial. Itu. Jadi kalau nanti kita tolak ikut lolos lagi, semakin saya ragu dengan Komisi Yudisial. Pasti ada sesuatu. Dari periode pertama itu udah ada catatan. Saya sekretaris fraksi Partai Gerindra, ada catatan. Yang kedua ada catatan. Yang ketiga ini saya pertanyakan. Itu. Ada apa dengan Komisi Yudisial? Kenapa saya ngomong begini? Karena Mahkamah Agung tempat pencari keadilan terakhir, binting terakhir keadilan. Hari ini bukan binting terakhir. Berarti ada 2 hal yang di sini nggak beres. Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR RI meluluskan orang yang ujungnya masalah. Ujungnya masalah. Catatan Komisi 3, hampir semua masuk Mahkamah Agung kalau ada urusannya berupa harta benda dan macam-macam, selalu pihak yang lemah dikalahkan. Berarti ada perdagangan di sana. Ada keringanan hukuman, ada kasus tanah-tanah. Berarti saya di sini mengajak KAI dan kita di Komisi 3 untuk jangan mudah meluluskan orang. Kesannya dikejar target, ya. Kesannya dikejar target, tapi kita tidak bisa memfilter bagaimana Hakim Agung di Mahkamah Agung benar-benar adalah orang-orang yang bisa menjaga hukum sebagai benteng terakhir, bukan pusat perdagangan yang cenderung murah. Maka pertanyaan saya kembali lagi, apakah ada hengki-pengki di KAI? Apakah ada hengki-pengki di Komisi 3 yang akhirnya meluluskan hakim-hakim yang buruk di Mahkamah Agung? Hari ini kita ketemu untuk saling mengukur, menjaga marwah kita masing-masing ke depan. Makanya saya memulai dari kenapa orang ini sampai 3 kali lulus di KAI, 2 kali ditolak DPR. KAI-nya yang nggak beres atau DPR-nya yang nggak beres. Baru kita lihat ujung dari Hakim Agung dari Mahkamah Agung, yang ujung-ujungnya perdagangan keadilan. Kan ini catatan KAI dan Komisi 3. Kalau kita sama-sama mau membenahin Mahkamah Agung. Ini catatan dari saya. Tolong kita masing-masing berintrospeksi, Pak. Ya, berintrospeksi. Kenapa? Jangan kita melihat seolah-olah Hakim Mahkamah Agung brengsek itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kami, Pak. Makanya salah satu usulan dari kawan-kawan, kalau kita loloskan, kalau orangnya integritasnya kurang bagus, hakim-hakim itu bisa kita tarik. Apakah hakim di Mahkamah Konstitusi maupun hakim di Mahkamah Agung. Ya, ini yang ke depan akan kita rumuskan di Pra-DLP, di Undang-Undang Jabatan Hakim. Jadi jangan KAI seolah-olah meluluskan ini, melempar ke Komisi 3 tanggung jawabnya. Ya.
Jangan dilempar ke Komisi 3 atau serah Komisi 3 yang enggak juga, gitu loh. Bagaimana standar KY yang benar? Kalau enggak, buat apa ada KY? Ya. Karena hari ini orang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, KY enggak ada Pak jadinya. DPR tetap ada. Kalau kembali, gitu. Banyak lembaga-lembaga negara yang akhirnya tidak ada. Kenapa? Jadi tambah kacau. Tambah kacau prosesnya. Ini catatan dari saya, pimpinan. Terima kasih.